Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen buat usaha di bidang apapun itu, tapi terkhusus kebetulan saya di bidang kopi gitu kan, di bidang apapun itu jangan pernah takut untuk memulai sebuah usaha. Jangan pikirkan kegagalannya dulu atau kerugiannya, itu jangan dipikirkan dulu, tapi lihat potensinya dulu. Ini khusus untuk subscriber DJ Kapten TV. Kalau datang ke Arti Kopi, tunjukin subscribe-nya DJ Kapten TV, terus habis itu like, komen, dan jangan lupa follow IG dan Instagram Arti Kopi Lavatera dan DJ Kapten. Saya kasih potongan 50%. Mantap itu, thank you. Welcome to YouTube channel. Kali ini saya sedang kedatangan tamu, seorang pengusaha kopi di Kota Medan yang bernama Bang Randi ya. Halo guys, Bang Randy. Randi ya, oke. Nah, ini saya akan menanyakan satu buah pertanyaan. Bukan satu buah ya, Berapa lah? beberapa pertanyaan nih mengenai bisnis kopi. Nah, sekarang untuk yang bakal saya pertanyakan yang paling simpel dulu nih, Bang Randi. Kenapa Bang Randi itu memilih di bisnis kopi? Sebenarnya bukan memilih sih. Jadi memang saya tuh pengen jadi seorang pebisnis, Ya. punya usaha sendiri gitu kan. Jadi dulu tahun 2013 pertama saya masuk kuliah. Nah, setahun kemudian saya lihat di Medan ini untuk bisnis kuliner, minuman itu berkembang sangat cepat dan pesat gitu. Oke. Nah, awalnya saya mau jual yang kecil-kecil tuh, pengen coba nyari duit sendiri dari telur gulung, karena itu jajanan, salah satu jajanan yang nggak mati ya sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya. Iya. Nah, terus saya juga di luar ekspektasi nih bisa memiliki coffee shop sendiri. Nggak pikiran sebenarnya, tapi alhamdulillah dikasih lebih sama Allah gitu kan. Kita jalani, kita geluti, ya sampai sekarang ini. Jadi ya. Jadi, Oke. Nah, ini aku mau tanya lagi nih, Bang. Untuk bisnis kopi ini kira-kira ada nggak dari yang namanya keuntungan atau kerugian? Ada nggak di situ ya setelah abang jalanin bisnis ini? nah kalau setelah buka nih, ini kita sampingkan dulu modal ya. Modal kita sampingkan dari mulai saya awal buka itu alhamdulillah sampai sekarang omset stabil, malah naik lah. Walaupun belum kayak di bulan pertama saya buka, itu alhamdulillah bulan pertama saya buka meledak. Itu omset saya lumayan banyak. Nah, tapi di situ kan saya juga paham karena di situ saya masih marketing, saya masih dari kawan ke kawan. Jadi teman-teman yang datang itu semua hampir 1 bulan dan 2 bulan pertama saya buka itu datang terus. Jadi nggak ada goyangnya sedikit pun. Nah, kalau untuk kerugiannya, saya alhamdulillah belum ada mengalami kerugian, karena seperti yang dikhawatirkan juga gitu kan sama pengusaha-pengusaha pada umumnya, apalagi saya yang baru pertama kali terjun ke dunia bisnis. Sebenarnya bukan pertama kali, maksudnya pertama kali dalam arti kata skala yang mengeluarkan modal lumayan besar. Nah, karena sebelumnya saya itu pernah usaha, ada yang namanya warung Wena Ali. Kalau mungkin Mas Rando pernah dengar lah, itu sama teman-teman sekitar kita juga. Terus habis itu saya pernah usaha sisa rokok Arab Iya, itu. rokok Arab itu. Cuman saya memang nggak langsung terjun, saya kasih orang yang jalanin, saya cuma modal dan belajar mahal sih Mas. Itu kacau sih, hancur ya. Hancur. Nah, saya belajar dari beberapa pengalaman itu. Kemudian sampai sekarang alhamdulillah omset saya insya Allah stabil lah Mas. Stabil ya. Insya Allah stabil. Nah, untuk
Bang Randi nih, saya mau nanya nih, yang namanya di bisnis itu kan ada yang namanya Feng Shui ya, Feng Feng Shui. Shui arti sebuah nama tempat usaha. Nah kira-kira dari tempat Mas Randi itu apa yang cocok gitu loh? Dan kenapa harus nama itu? Jadi dulu saya memang pernah bercita-cita sebagai seorang pengusaha. Di samping saya kuliah di salah satu universitas di sini, di Fakultas Hukum, saya pengen buat suatu usaha yang buat penghasilan saya itu ada tambahan gitu, walaupun sedikit. Nah, awalnya dulu di tahun 2014 saya nggak pernah mikir punya sebuah coffee shop, Oke. nggak pernah mikir. Cuman kalau orang mungkin pada umumnya pengen punya usaha lah gitu kan. Dan tiba-tiba alhamdulillah kesampaian, dan nama itu muncul setelah almarhumah umi saya meninggal. Nah, kebetulan nama arti kopi ini adalah nama pendek dari almarhumah umi saya, Sugiyarti. Jadi arti kopi. Nah, di sini saya hanya meneruskan cita-cita umi saya gitu. Maksudnya kebaikan-kebaikannya, dan juga manfaat untuk orang gitu kan. Mudah-mudahan bisa jadi amal jariah untuk saya dan umi saya ke depannya. Jadi di sini saya udah bilang waktu saya buka, saya nggak nyari untung yang rakus ya teman-teman. Saya nggak pernah bilang ke karyawan saya itu aku, kita. Tapi yang untuk pertama saya bilang aku di sini nggak mau nyari untung seragus-ragusnya. Nggak gitu konsepnya. Berdirinya Arti Kopi ini hanya untuk saya pribadi mengenang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh almarhumah umi saya. Bermanfaat untuk orang, bisa berbagi, membuka lapangan pekerjaan, dan alhamdulillah Allah kasih lebih. Setiap bulan kita bisa santuni orang yang membutuhkan. Kira-kira gitulah. Mantap kalau itu. Nah ini buat anak-anak muda yang pengen usaha perusahaan, ya kan, mau usaha apapun itu jangan lupa tuh kayak abang yang tadi ngomongin, sedikit disisihkan buat orang yang membutuhkan, karena itu bakal buat kemajuan suatu ini ya, suatu usaha ya. Ya, walau di samping kita mengharapkan sebuah kemajuan dalam suatu usaha, paling tidak usaha kita itu diridhoi lah sama sang pencipta gitu. Oke, nah itu mantap tuh. Ini buat kalian-kalian semua ini yang pengen usaha tuh jangan lupa, pokoknya tugas pokoknya itu yang tadi itulah, kita harus menyisihkan, berbagi ya, berbagi sedikit lah terhadap orang yang lebih membutuhkan, seperti itu. Nah jadi berarti Feng Shui-nya tadi itu ya? Ya, Kata jadi abangnya. bukan lebih ke Feng Shui tapi lebih ke emosional saya aja sih. Ya. Emosional saya aja Oke sih. oke. Nah bang, kira-kira di Arti Kopi ini apa sih favoritnya gitu loh? Nah, kita ada beberapa menu. Nah, kebetulan mungkin sekarang yang jadi favorit itu tergantung pasar ya. Iya. Kalau pasarnya kayak kita pukul rata semua, itu yang paling favorit kopi susu aren. Nah, kebetulan ini saya izin minum ya, tinggal dicobain juga nih. Kopi susu aren itu kita ambil gula merahnya itu benar-benar gula lokal, tapi kita ambil dari Sipiro. Jadi bukan beli ketengan ataupun di grosir-grosir, enggak. Kita ambil gula dari Sipiro yang tingkat kekentalan dan kemanisannya itu memang sedikit berbeda dengan gula-gula pada umumnya gitu. Beda ya emang ya? Beda, ada perbedaan. Yang biasa minum kopi mungkin tahu lah gitu kan. Nah, kalau untuk pasaran cewek lebih suka yang kayak matcha gitu. Matcha di sini cepat habis, Mas. Cepat habis ya? Cepat habis matcha di sini. Itu saya stok sebulan, nggak sampai sebulan selalu habis matcha di sini. Nah, kalau untuk kalangan bapak-bapak lebih ke, ya kita tahu bapak-bapak lah kan,
Lebih ke karena kita nggak menyediakan kopi tubruk, mereka lebih prefer ke Sanger sama Americano ya. Oke. Nah, kayak tadi tuh saya pas kesini tuh nih, saya lihat tuh tadi banyak banget tuh anak-anak muda ya, terutama khususnya cewek-cewek. Nah, cewek-cewek itu tadi banyak banget di sini tuh. Itu mungkin eh, mereka kesini karena nyaman, apakah benar? Nah, kebetulan kopi shop saya ini ada 3 lantai, Mas. Oke. Nah, di lantai pertama itu biasanya ditempati kalangan temen-temen ataupun kayak baristanya lagi santai, terus temennya datang, biasa di situ ramai. Karena saya di depan juga menyewakan tempat untuk memajukan marketing saya. Jadi gini, ini rahasia juga nih. Kita sewakan tempat, saya mikir. Awalnya saya cuma mau jual air nih, Mas. Mau jual air aja, cuma mau jual minuman. Cuman seiring berjalannya waktu banyak permintaan dan menanyakan ada makanan nggak? Ada makanan nggak gitu. Awalnya saya jual cemilan, tapi nggak banyak menunya, yang simple aja, yang instan gitu. Terus saya mikir, kalau aku sewain tempat, yang punya tempat bayar, terus dia manggil temennya ke sini, makan di tempat dia, minumnya di tempat aku, itu marketing sebenarnya. Iya. Bukan karena rezeki nggak bakal ketuker sih kalau menurut Iya. saya kan. Jadi kompetitor juga di sini banyak, bukan cuma saya satu-satunya kopi shop di sini. Nah, kebetulan di 3 lantai saya ini saya menyediakan venue yang beda-beda, Mas. Oke. Kalangan gitu ya, Nah, kalangannya. kita ngambil semua pasar. Ada mungkin kopi shop yang ngambil pasarnya anak muda doang. Ada yang khusus bapak-bapak tukang ngopi doang. Nah, mungkin ada yang anak sekolah atau pekerja gitu kan. Nah, di sini saya kasih venue mulai dari lantai 1, 2, 3 itu beda. Lebih jelasnya itu teman-teman boleh main di sini lah. Tapi saya kasih gambaran, kita di sini self service ya. Pesan, bayar, tunggu. Tapi kalau misalnya itu terkadang padat gitu Mas, kita bisa bilang untuk ke customer naik aja dulu, nanti diantar atau 10 menit lagi boleh turun. Nah, di sini. Jadi sistemnya begitu. Dan mungkin saya rasa bukan saya satu-satunya coffee shop yang sekarang self service. Sudah banyak kan rata-rata begitu. Karena kebetulan juga saya nggak mungkin press karyawan saya eksploitasi untuk naik turun lantai 3, itu kan saya nggak manusiawi berarti Mas. Jadi untuk di lantai 2 itu memang betul-betul saya kasih cozy dengan ornamen-ornamen yang tidak menyakitkan mata, full AC, kemudian ya untuk pekerja, belajar, main laptop, santai, ngecil, cerita enak Mas. Untuk di lantai 3 lebih ke ada 2 tempat, 2 sisi tuh Mas di lantai 3 saya itu. Ada yang full outdoor, nggak pakai atap, ada yang saya kasih pakai atap. Nah, kalau Mas mau ngambil view sunset di sore hari, cerita dengan angin sepoi-sepoi di malam hari, enak nih yang di paling atas nih, di rooftop yang paling enak, orang favorit di sini. Jadi anak-anak muda datang ke sana, "Bang, ada gitar Bang?" "Ada." "Bang, ada Uno Bang?" "Ada." "Oh, mau main silakan." "Ada catur Bang?" "Ada." Mau nyantai, walaupun anak-anak di sana satu kelompok gitu kan, main gitar dengan bisingnya. Di satu sisi tamu-tamu yang lain nggak merasa terganggu. Nah, jadi kalau penasaran boleh main di sini. Tuh, nah, oke, sekarang abang tadi bilang boleh main, boleh main ke sini. Nah, untuk alamatnya? Nah, alamatnya ada di Jalan Sukarindu nomor 1, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Kalau mungkin lebih patokan, Fakultas Kedokteran UISU, kawan-kawan, di sampingnya lah kira-kira. Oh, sampingnya ya? Ya pas dia, hanya paling berjarak 100 meter lah Mas. Wih, banyak anak-anak kampus dong di sini. Banyak cewek-cewek Oh, kawan-kawan. jadi buat kawan-kawan nih yang jomblo-jomblowati, kalau mau lihat anak-anak kedokteran bisa juga main di sini nih. Kalian bisa lihat juga. Banyak juga yang jomblo. Kayak juga yang jomblo, ya kan, siapa tahu Iya, butuh apa namanya, butuh teman cerita kan. Jadi bolehlah untuk kalian semua bisa main ke sini. kalau susah nyari alamatnya,
ketik saja di Google Lavatera Residence V. Tuh ya buat semuanya ya, jangan lupa tuh. Nah, untuk di ini Bang, untuk di pelayanan. Nah, pelayanan tadi kita di sini self service. Nah, kemudian tapi ada yang memudahkan karena kita harus berkembang ya kan, harus maju terus. Kita harus buat sebuah perubahan terus di setiap bulan agar pengunjung itu tidak bosan dan melihat sesuatu yang monoton, hanya itu saja gitu kan. Nah, saya bangunlah kitchen di lantai 3. Oke, kitchen ada ya? Ada sekarang makanan di lantai 3. Makanannya terjangkau, minuman juga terjangkau. Boleh survei dengan coffee shop di tempat saya yang cukup besar, yang memakan biaya operasional yang lumayan. Harga masih tidak kalah saing, sangat terjangkau. Walaupun di tempat saya kompetitornya tidak, mungkin saja ada yang tidak sebesar saya, tapi saya paling terjangkau sejauh ini ya. Bukan saya, memang boleh tes sendiri, teman-teman boleh lihat sendiri langsung. Nah, jadi untuk di kitchen itu kita sewakan sama orang, tapi dia nggak sewa, bukan sistem sewa mas, jatuhnya sistem sharing profit. Oh. Jadi itu sangat membantu juga dari segi pelayanan. Misalnya ada yang di lantai 3 nih, males gitu kan, turun lagi, ada yang pesan tambahan, tinggal bilang sama waiter di lantai 3, waiter yang lantai 3 nanti bakal HT kita, oke walkie-talkie gitu kan, pesan ini di meja sekian gitu. Nah, untuk pelayannya ada ceweknya nggak? Ada dong. Cantik nggak ceweknya? Yang penasaran, biar penasaran Oh, aja iya, lah, iya. biar penasaran aja. Jadi tadi sih aku lihat cantik sih. Masih jomblo. Masih jomblo ya? Masih jomblo. Oh, tuh buat kalian tuh loh yang kalian lihat. Oh, terus apa? Bartender ya? Ya barista. Barista ya. Oh, bartender itu di klub. Sorry. Di klub. Itu di klub ya kalau barista. Jadi kalau kalian mau lihat bartender, kalian bisa tuh main di sini tuh. Kok bartender lagi? Barista. Kalau kalian mau lihat barista yang cantik tuh, di sini aja kalian main. Gak nyesal kalian, pasti kalian kalau kenalan mungkin mau ya. Kalau kenalan mungkin mau nggak? Mau dong. Mau ya, kalau kenalan mau. Tahu cocok kan. Cocok ya kan buat kalian tuh semua. Oke. Nah, ini Bang, aku mau kasih satu suggest lagi nih buat orang-orang yang pengen berkembang di usaha perkopian nih. Coba Bang bisa kasih masukan atau gimana gitu Bang. Jadi untuk teman-teman yang pengen buat usaha di bidang apapun itu, tapi terkhusus kebetulan saya di bidang kopi gitu kan, di bidang apapun itu, jangan pernah takut untuk memulai sebuah usaha. Jangan pikirkan kegagalannya dulu atau kerugiannya, itu jangan dipikirkan dulu, tapi lihat potensinya dulu. Saya pribadi jujur, ketika saya terjun ke dunia kopi, saya buta tentang kopi. Pengetahuan saya tentang kopi itu nggak ada, nol. Saya belajar dari teman ke teman, sampai saya ketemu salah satu teman saya yang menjual 3 Vespa tuanya. Bangun kopi shop sebesar konter HP paling kecil, sampai sekarang dia besar. Walaupun tetap tempat itu yang dipakainya, cuman berkembang, ada pembaruan, diperluas lagi halamannya. Sampai sekarang dia bisa sebulan itu menjual 45 kilo kopi. Ini sangat masih jauh dari harapan saya untuk saya sendiri, karena saya baru bukanya 6 bulan mas. Oh, baru 6 bulan? Baru 6 bulan. Nah, teman saya punya kopi shop di daerah Tapanuli Selatan. Jatuhnya ke kafe mungkin. Dia bangun tuh habis 2M mas. Dia cuma buang sebulan 30 kilo kopi. Sementara teman saya yang tadi, dia buang 45 kilo kopi mas. Itu sangat luar biasa, ketekunan. Dia dalam berbisnis itu saya acungin jempol, 2 jempol untuk dia. Saya juga banyak belajar dari dia. Nah di sini saya juga awal buka nih, saya adalah karyawan di coffee shop saya sendiri. Saya menggaji diri saya sendiri, tapi saya kerja,
Saya lihat, jadi saya merasakan apa yang dirasakan oleh karyawan-karyawan saya. Kalau begini capek nggak? Kalau begini capek nggak? Jadi saya bisa tentuin jam kerjanya, porsi kerjanya agar saya tidak terkesan mengeksploitasi. Dan saya di situ juga belajar beli bahan apa segala macam. Intinya tekun aja, tekun, fokus, dan juga mempunyai niat yang tulus. Oke, jangan tulus aja yang bisa jadi tulus. Yang penting usaha itu semuanya harus disertai dengan semangat, dengan ikhtiar, berusaha semuanya lah. Jangan sampai kita pantang menyerah. Misalnya di bulan sekian sepi, kita jangan sampai aduh kok sepi gitu kan. Nah, kalau bisa nih kita harus ubah nih. Ini kenapa harus sepi, bener kan? Benar. Kenapa harus sepi gitu. Jadi untuk di bulan berikutnya kita mencoba mungkin yang namanya konsep ya. Konsepnya harus diubah lagi nih. Gitu. Nah, juga bisa kita tekankan ke karyawan kita untuk target, Mas. Itu sangat membantu marketing, Mas. Karena gini, saya pernah punya kenalan. Dia jualan di tempat orang juga, Mas. Jualan makanan gitu kan. Tapi semangatnya nggak ada. Dia bukanya sore, terus orang datang. Dia bukannya nawarin makanan yang malah main game. Nanti saya ingatin, itu tawarin ada makanan. Bang, nggak bersahabat mukanya. Jangan seperti itu. Itu kalau seperti itu pun mau sebesar apapun usaha kamu, mau tempat atau feng shui sudut tempatnya itu sangat menjanjikan, namanya mewah, legalitasnya semua jelas, karyawannya banyak. Kalau begitu cara kerjanya nggak akan jalan, Mas. Nggak akan jalan. Oke, nah ini buat kalian nih ya yang mau pokoknya mau bisnis apapun, nih pesan-pesannya nih jangan lupa itu tadi. Oke, ada kata-kata terakhir lagi nggak? Ada. Nah, ini khusus untuk subscriber DJ Captain TV. Asik. Kalau datang ke Arti Kopi, tunjukin subscribe-nya DJ Captain TV, terus habis itu like, komen, dan jangan lupa follow IG dan Instagram Arti Kopi Lavatera dan DJ Captain. Saya kasih potongan 50%. Mantap itu, thank you. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu aja ya kita bincang-bincang sedikit mengenai usaha kopi harus kayak gimana gitu kan. Ini siapa tahu ada masukan juga nih buat saya juga kan, siapa tahu saya pengen bisnis juga kan. Ya, boleh. Jadi kan saya harus tahu juga nih, oh ternyata bisnis itu seperti ini. Oke guys, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di channel berikutnya, di konten berikutnya. Saksikan terus ya DJ Captain TV. See you, goodbye.